Salam keluarga-keluarga Kristen di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Bertemu lagi dengan saya dalam Sate Online, Sharing Santai Online. Di pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana rancangan Allah bagi hidup anak-anak kita. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun identitas diri anak-anak kita. Kalau kita belajar dari Alkitab, maka Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu catatan Paulus yang menjelaskan bahwa rupanya kita itu disebut oleh firman sebagai poiema atau ciptaan atau karya tangan Allah, hasil karya seni Allah. Jadi ayat-ayat itu mau mengatakan bahwa sumber identitas diri anak-anak kita tidak terletak di dalam diri dia, tetapi terletak di dalam karya Allah atas hidupnya. Jadi kalau kita belajar tentang bagaimana membangun identitas diri, maka di luar Alkitab para ahli akan mengajarkan self-esteem itu dibangun berdasarkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, dan segala sesuatu yang sifatnya itu self-centris. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian, sebab Alkitab mengajarkan bahwa identitas diri tidak berasal dari diri, tetapi berfokus kepada Kristus atau Christ-centris. Sehingga ini yang membedakan pengasuhan yang biblical dengan pengasuhan anak-anak yang di luar Alkitab. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana kita menolong anak-anak supaya anak-anak kita itu punya identitas diri dan dia bangga dengan diri. Karena identitas diri itu berkaitan dengan cara orang melihat diri, memberi nilai pada dirinya sendiri. Sehingga ketika cara melihat diri dan memberi nilai kepada diri salah, maka identitasnya pun mengalami kesalahan. Nah, bagaimana kita mengembangkan identitas diri dalam diri anak-anak kita itu secara Christ-centris? Ada beberapa hal yang menjadi sharing kita pagi hari ini. Dan setidaknya 3 hal yang saya mau sampaikan, apa yang mesti dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Yang pertama adalah buat anak-anak itu terpesona dengan anugerah Allah. Kalau saudara baca misalkan Galatia pasal 2 ayat yang ke-6, maka Paulus di sana dikatakan bahwa Allah tidak memandang muka. Dia itu menyelamatkan semua orang. Tidak tergantung apa sukunya, tidak tergantung apa warna kulitnya, dan tidak tergantung kepada diri orang tersebut, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi adalah penting untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa ia dihargai, ia dicintai, ia diterima, ia itu dibuat oleh Tuhan begitu penting. Bukan karena apa yang dicapainya, bukan karena apa yang menjadi keberhasilannya, tetapi karena Tuhan mengasihinya memang tanpa syarat. Kadangkala orang tua salah di sini, sebab orang tua banyak yang mencintai anaknya bersyarat. Kalau dia menjadi juara, kalau dia itu ranking 1, kalau dia itu punya prestasi-prestasi tertentu, dan kemudian itu menjadi sumber identitas anak. Sebetulnya yang harus kita ajarkan adalah buat mereka terpesona dengan anugerah Allah. Bahwa kamu dikasihi Tuhan, kamu dicintai Tuhan, kamu diterima Tuhan. Sekalipun kamu itu punya banyak sekali keterbatasan, tapi kamu begitu berharga di hadapan Tuhan. Kamu begitu penting di hadapan Tuhan. Tentu ini tidak mau mengajarkan kamu jangan berprestasi, kamu jangan mencapai sesuatu, bukan itu. Tetapi apapun pencapaian anak-anak, dia mesti dididik supaya terpesona dengan kebaikan Allah. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk membangun identitas diri anak-anak kita adalah beri mereka peneguhan atas kepribadian dan bakat yang dia miliki.
Nah, ini ditulis di dalam Mazmur 127, misalkan ayat yang ketiga, bahwa anak itu disebut oleh pemazmur sebagai milik pusaka Allah. Ia adalah mahkota yang Tuhan taruh di dalam keluarga kita. Karena anak-anak itu milik pusakanya Allah, maka perlu dipahami, orang tua itu bukan pemilik dari anak-anak itu. Sekalipun dia itu dilahirkan oleh mamanya, tinggal di rumah mama papanya, tetapi orang tua hanya diberi tanggung jawab mengasuh, bukan memiliki, sebab dia adalah harta kekayaan milik pusaka Allah. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan memahami bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Allah, maka kemudian kita itu akan mengerti bahwa tiap anak punya perbedaan seperti yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Kita akan mampu menghargai pribadinya. Ada anak kita yang pendiam, pemikir, punya kecerdasan dalam hal logika. Tetapi ada anak kita yang kedua, peramah, banyak sekali teman, menghabiskan banyak sekali waktu di luar rumah untuk bersahabat dengan teman. Tetapi dia orang yang sangat disenangi banyak orang. Jadi mereka berbeda-beda. Hanya tanggung jawab kita mengarahkan supaya apa yang mereka miliki tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Yang penting, sebab anak-anak milik pusaka Tuhan, maka kita hargai bakat, kita hormati kepribadiannya. Kita katakan bahwa kamu itu unik dan kamu itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah terus ajarkan kepada anak bahwa Allah punya tujuan khusus untuk hidupmu. Dan jangan kamu itu iri dengan apa yang dipunyai abangmu atau kakakmu, atau kamu iri dengan apa yang dipunyai oleh temanmu, atau kamu itu iri dengan apa yang dimiliki atau menjadi keberhasilan orang lain. Kenapa? Sebab Allah unik menciptakanmu secara unik. Tadi saya sudah baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan saya ulang lagi. Bahwa Allah rupanya menciptakan kita itu dengan istilah poiema. Ini adalah hasil karya seni Allah. Dan ini sudah dibuat anak itu oleh Allah dengan sebuah tujuan. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bukan Tuhan berikan sekarang. Tapi pekerjaan baik yang menurut Efesus pasal 2 ayat 10 itu sudah diciptakan sejak kekekalan. Jadi apa yang menjadi maksud dari Paulus dalam Efesus 2 ayat yang ke-10? Anak kita itu unik. Ingatkan bahwa kamu unik dan Tuhan punya maksud atas hidupmu. Dan kamu harus menghidupi keunikanmu itu. Jangan iri sama orang lain. Jangan merasa minder kalau orang lain punya kemampuan tertentu. Sebab kamu pun punya kemampuan yang tidak sama dengan orang lain. Dan orang lain tidak bisa menggantikanmu. Begitulah yang menjadi sharing kita pagi hari ini. Di mana kita berupaya menolong, membangun identitas anak-anak kita. Tetapi membangun identitas yang Christ-sentris. Bukan kepada self-sentris. Kiranya memberkati bagi kehidupan kita, dan kalau ada diskusi dan komentar silahkan isi di dalam kolom komentar. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Salam.